Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, sobat ispamah, kita berjumpa kembali. Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan fenomena penciptaan Nur Muhammad yang masih menjadi misteri. Apakah betul diciptakan Allah sebelum semuanya ada? Seperti yang telah kami terangkan pada konten sebelumnya terkait penciptaan Allah yang pertama kali, yaitu adalah air, kemudian di atasnya adalah arsy, kemudian diciptakanlah al-qalam atau pena, dan seterusnya sampai penciptaan paling akhir. Nah, di samping penciptaan-penciptaan yang sudah kami sebutkan tadi, terdapat berbagai pendapat para ahli sufi mengenai penciptaan Allah yang betul-betul awal atau betul-betul pertama kali diciptakan sebelum semuanya ada. Menurut banyak sufi termasuk Ibnu Al-Arabi, Jalaluddin Al-Rumi, dan Al-Ghazali, Nur Muhammad adalah rahasia Allah, rahasia ilahi yang menjadi sumber segala keberadaan. Dalam pandangan mereka, cinta ilahi atau mahabbah yang menciptakan alam semesta berawal dari manifestasi Nur Muhammad. Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam menyatakan bahwa cahaya Muhammad adalah refleksi sempurna dari cahaya Tuhan di alam semesta. Dengan kata lain, setiap entitas di alam semesta mengandung percikan dari Nur Muhammad yang menuntunnya kembali kepada asalnya, yaitu Tuhan. Menurut Jalaluddin Rumi, cahaya ini tidak hanya sekedar simbol keberkahan, tetapi juga realitas yang hidup dalam diri setiap pencari Tuhan. Dalam syairnya, Rumi berkata, "Jika bukan karena Nur Muhammad, bagaimana kau bisa melihat cahaya di cermin hatimu?" Artinya, tanpa keberadaan cahaya tersebut, manusia akan tetap terjebak dalam kebodohan dan keterasingan dari Tuhan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hakikat Nur Muhammad ialah termasuk anugerah dan ciptaan Allah yang mampu menerangi, memahami, dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Nur Muhammad bisa menghindarkan umat manusia dari jurang kesesatan dan terhimpit oleh kebodohan. Nur Muhammad adalah intisari kosmos, alam semesta yang menjadi awal mula kehidupan di dunia. Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Surrul Asrar wa Mazar Al-Anwar mengatakan bahwa setelah 4000 tahun kemudian, Allah menciptakan arsy dari cahaya yang terpancar dari bola mata Nur Muhammad. Diciptakannya arsy ini bersama dengan diciptakannya entitas-entitas yang lain. Dengan demikian, entitas yang berada di bumi merupakan sesuatu yang berasal dari cahaya Nur Muhammad. Allah kemudian mengantarkan roh-roh turun ke dimensi penciptaan yang lebih rendah, yaitu alam jasmani, alam jirim atau alam fisik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, "Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya." Quran Surat At-Tin ayat 5. Penjelasan tentang hakikat Nur Muhammad dipercaya kebenarannya oleh ilmuwan tasawuf. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini adalah bentuk dari tajalli, penampakan Tuhan. Tajalli Tuhan yang pertama adalah Nur Muhammad, sedangkan tajalli terakhir baginya adalah alam semesta yang berwujud benda-benda. Sebagian besar kalangan sufi meyakini bahwa pada hakikatnya antara Tuhan dan manusia adalah satu,
Inilah penjelasan ringkas tentang konsep ajaran wihdatul wujud atau wujud kesatuan Allah Ta'ala dengan alam semesta. Mari kita bersama-sama membedah Nur Muhammad yang betul-betul sebagai penciptaan awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum semuanya ada. Kita ambil dari kitab klasik yaitu Daqaiqul Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Ada yang mengatakan nama itu adalah anonim, yang sebenarnya adalah Abu Lais As-Samarqandi, ahli hukum mazhab Hanafi dan penafsir Al-Quran yang hidup pada abad ke-10. Pada bab pertama kitab tersebut, Nur Muhammad merupakan sebab awal atau asal muasal dari terciptanya langit dan bumi dan semua yang ada di alam ini. Dijelaskan, Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi berkata, Ruhul A'zam atau ruh yang agung adalah Nur Nabi Muhammad. Diriwayatkan dalam suatu khabar, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang memiliki 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yakin atau pohon yakin. Setelah itu Allah meletakkan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak atau was. Kemudian burung merak tersebut ditempatkan di pohon yakin dan bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mir'atul Hayat, yaitu cermin kehidupan, dan diletakkan di hadapan At-Tawas, burung merak tersebut. Ketika burung merak menghadap ke cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok, kemudian merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Pada paragraf terakhir bab Nur Muhammad tersebut, bahwa nama Ahmad dan Muhammad memiliki makna tersendiri. Nama Ahmad dikaitkan dengan perintah sholat karena Allah memerintahkan sholat sebagai gambar dalam tulisan Ahmad, yakni berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, dan duduk seperti huruf dal. Sementara nama Muhammad dikaitkan dengan bentuk tubuh manusia menyerupai tulisan Muhammad. Coba imajinasikan tulisan tersebut secara vertikal, yakni kepala berbentuk bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf H, perut seperti huruf mim yang kedua, dan kedua kaki seperti huruf dal. Konsep Nur Muhammad sebagaimana diungkapkan barusan ini ditolak oleh sebagian kalangan dengan berbagai alasan. Ada yang berpendapat bahwa riwayat yang dijadikan rujukan sangat lemah sebagaimana uraian di atas, karena periwayatan sebuah hadis harus dibarengi dengan sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Matan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akal pikiran dan perawinya dapat dipercaya. Sementara dalam kitab tersebut hanya disebutkan riwayat dari khobar yang tidak dicantumkan sanad dan perawinya. Selain itu, bertentangan dengan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran tentang penciptaan manusia, ada yang mengatakan terpengaruh oleh ajaran Syiah, pemikiran yang melewati batas dan berpeluang ke arah paham wihdatul wujud. Bagi kalangan aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa konsep Nur Muhammad tidak perlu dibikin ruwet karena sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud ila Ikhtisa'il Burud, bukan kodim sebagaimana kekodiman sifat Allah. Nur Muhammad adalah makhluk pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan makhluk lainnya. Dalam kitab Qasidah Al-Barzanji disebutkan, yang artinya aku mengucapkan sholawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Jika ada nur, ada dulumat. Minat zulumati ilan nur. Ada cahaya, ada kegelapan.
orang-orang berpikir tentang Tuhan dan para nabi. Maka Nur Muhammad ini adalah sebuah penamaan yang diberikan oleh orang-orang yang berpikir. Nur Muhammad itu adalah dalam semua aspek kehidupan, segala nilai pengetahuan dan segala perwujudan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan bahwa Allah yang Maha Tinggi pada permulaannya menciptakan Nur Muhammad dari cahaya suci keindahannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku ciptakan ruh Muhammad daripada nur wajahku." Kemudian setelah 4000 tahun diciptakannya cahaya Muhammad atau Nur Muhammad, Allah baru menciptakan Arash dari Nur Muhammad. Kemudian Allah ciptakan makhluk lain setelah Arash, yang dimana sebelum Arash diciptakan, maka diciptakanlah air untuk bertopang Arash di atasnya. Begitulah Allah memuliakan kekasihnya. Allah menciptakan Nur Muhammad sesuai kehendaknya. Penciptaan Nur Muhammad juga sejalan dengan dalil Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya atau nur dari Allah dan kitab yang menjelaskan." Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Apa yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang penciptaan Nur Muhammad juga diamini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menukil hadis dari Jabir sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah, Rasulullah menjawab, "Sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu." Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, belum ada kolam, surga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari, dan bulan. Atas dasar ini, nur itu adalah substansi, bukan aksiden. Diriwayatkan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dari kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud. Di lain masa diriwayatkan dari Jalaluddin As-Suyuti bahwa kisah taubat Nabi Adam alaihissalam ternyata tak lepas dari keberkahan baginda Rasul, yaitu melalui Nur Muhammadnya. Nabi Adam memohon taubat dan diterima Allah setelah bertawasul dengan nama Muhammad. Adam alaihissalam bermunajat, "Ya Allah, jika aku memohon kepadamu dengan nama Muhammad, apakah engkau sudi mengampuni dosaku?" Allah menjawab, "Siapa Muhammad?" Adam berkata, "Maha suci engkau. Ketika engkau ciptakan aku tengadahkan wajahku menghadap arasmu, dan di sana tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya di sisimu kecuali dia yang namanya bersanding dengan namamu." Allah menjawab, "Hai Adam, dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakanmu." Di lain masa, dalam kitab Maulid Simtud Duror karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi diterangkan, Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad perihal usia. "Wahai Jibril, berapa usia engkau sejak engkau diciptakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu usiaku. Namun semenjak aku diciptakan, aku telah melihat bintang yang sangat terang benderang yang muncul dari belakang kubah Arash, yang muncul setiap 70.000 tahun sekali, dan aku sudah melihatnya sebanyak 70.000 kali. Maka itulah umurku ya Rasulullah," jawab Jibril. Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Tahukah engkau siapa bintang itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu."
Rasulullah pun menjawab, "Ketahuilah wahai Jibril, bahwa bintang itu adalah aku. Bintang itu adalah nur ruhku dalam dunia ruh." Ada beberapa kalangan umat Islam mempersoalkan konsep Nur Muhammad tersebut sebagai suatu konsep yang tidak memiliki dasar dalam akidah Islam. Padahal berdasarkan data-data yang kuat, konsep Nur Muhammad adalah suatu konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterima dan diakui oleh ijma atau sepakat ulama ilmu kalam dan ulama tasawuf dalam kurun waktu yang panjang, sebagai suatu konsep yang memiliki sumber dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep akidah Nur Muhammad antara lain bahwa cahaya atau ruh dari Nabi besar Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian daripada nur tersebut Allah menciptakan makhluk-makhluk lainnya, menyebut Rasulullah sebagai nur cahaya atau sebagai surajam muniro, atau makna literaturnya ialah lampu yang bercahaya. Demikianlah maksud dari fenomena penciptaan Nur Muhammad yang masih menjadi misteri telah terjawab di konten ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya mujibas salin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami lebih bersemangat untuk menyajikan video-video seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.